Halo teman-teman Facebook Otomotif Weekly, jumpa lagi. Kali ini saya sudah berada di di atas jok motor Charge Anoa. Nah, ini merupakan produk dalam negeri, tak saya nyari standar. Ini merupakan produk dalam negeri ya, pabriknya di Cikupa, Tangerang. Dan ini didesain memang dari Indonesia dan sudah dipasarkan, dijual ya, dalam artian dijual untuk pasar dalam negeri. Nah, sebelum saya lanjut, tolong di bintangnya itu startnya dipencet dulu teman-teman, biar kita lebih semangat gitu loh. Oke? Siap. Nah, motor ini memang belum populer ya, tapi perkembangannya sudah sedemikian besar. Jadi banyak pabrikan-pabrikan baru, startup sudah mulai menunjukkan berbagai macam motor listrik. Salah satunya Charge Anoa ini. Bacanya Charge teman-teman, tulisannya Charge, bisa di zoom. Tuh, tulisannya Charge, bacanya Charge. Ya begitulah kira-kira. Ya. Kalau dijual di pasaran berapa bang? Ini harganya 48 juta. 46 juta. Jadi dapat apa aja bang? Dapatnya motor beserta baterai-baterai ini. Gitu. Nah terus kalau misalnya ada lagi sebetulnya paket yang subscription. Jadi dia berlangganan. Itu dia cuma bayar 36 juta. Nah itu jadi baterainya dia sewa, sistemnya sewa berlangganan gitu. Jadi cuma bayar 36 juta, baterainya berlangganan itu teman-teman. Kalau dilihat dari desain ya teman-teman, kita bicara desain dulu. Bentuknya memang dibuat untuk motor kargo teman-teman. Jadi motor kargo tuh ya, di belakangnya ada jok tambahan. Nah ini opsional teman-teman, jok tambahan di belakang ini opsional untuk kargo, keperluan kargo ya. Nih, ini opsional nih. Kalau misalnya mau bawa barang-barang segala macam untuk keperluan ojol terutama paket-paket itu opsional. Terus apa lagi ya? Kalau dari sisi apa namanya? PT-nya nih, kalau ada yang nanya PT-nya. PT Charge Tech Indonesia dan bermitra dengan Vimoto. Gitu teman-teman. Nah, Charge Anoa ini sebetulnya Charge itu punya banyak tipe teman-teman. Ada Anoa, terus ada Rimau dan lain sebagainya. Maleo. Dan Maleo ya. Nah, Charge Anoa ini berbasisnya di Charge Rimau teman-teman. Jadi sasisnya ini punya Charge Rimau. Sebelumnya mereka pernah meluncurkan varian Rimau namanya. Namun ditujukan untuk kebutuhan berbeda. Yang ini lebih kepada kurir, kargo gitu-gitu teman-teman. Bisa dilihat tuh tampilannya kan. Di belakangnya ada jok tambahan tuh opsional, terus ada bracket buat ini nih, buat kargo. Ngikat-ngikat di sini nih. Sama di depannya teman-teman, bisa dilihat ya, ini ada bagasi lagi di sini. Apa nyebutnya bagasi? Bike rack. Bracket ya. Bracket, bike rack. Gitu. Buat membawa barang-barang tuh biasanya kurir, terus ojol bisa juga tuh. Nah kalau basis motornya sendiri itu dari Super Soco VS1. Itu dari produknya Vimoto teman-teman yang beredar di Eropa tuh. Jadi ini auranya udah Eropa banget nih teman-teman. Karena sasisnya tadi dari Super Soco VS1 produknya Vimoto yang beredar di Eropa katanya. Spesifikasinya identik sama persis. Oh gitu, berarti mereka copy paste teman-teman. Dari Vimoto kerjasama. Karena dari PT-nya sendiri tadi Charge Tech Indonesia bermitra dengan Vimoto. Nah, ini kalau teman-teman nonton MotoGP, motor ini juga yang dipakai di pedoknya Ducati teman-teman. Ducati teman-teman. Gitu. Jadi pembalap maupun official pembalapnya Ducati pakai motor ini nih di pedoknya nih. Pecco Bagnaia. Seperti pembalapnya siapa namanya? Pecco Bagnaia ya. Nah ya itulah kira-kira ya teman-teman ya. Gitu. Nah kedua bracketnya tuh yang di depan sama belakang itu multifungsi teman-teman. Bisa dipakai untuk beragam kebutuhan seperti pasang box ya. Box itu apa namanya? Top box gitu. Sama keranjang. Keranjang tuh kayak pakai jaring-jaring gitu teman-teman. Bisa juga untuk mengikat barang bawaan nih. Misalnya sini taruh jas hujan gitu kan. Itu terus belakangnya ditaruh barang bawaan nih. Biasa teman-teman kurir biasanya barangnya di sini banyak bererot gitu kan. Nah dicontohin. Nah
Ini rekan saya nih teman-teman. Nanti ulasan lebih lengkapnya bisa tonton di YouTube, channel YouTube Elmo ya. Electric Mobility. Electric Mobility dengan Bro Aris. Yes. Saya ini Bro Aris teman-teman. Nah, kira-kira beginilah bisa jadi karena bagasinya kan nggak terlalu besar. Oke. Bagasinya dong, liatin lah. Bagasi, yuk. Nah, ini bagasinya cuma buat Oke. chargeran aja. Ya. Dan di sini ada baterainya. Oh, tertutup cover. Nah, Oh, baterainya ya. gede ya. Ini sekitar berapa nih? Berapa tuh kapasitas Bang Aris? Ini dia pakai yang 60 volt, 45 ampere hour. Tapi karena 2 jadi 90 ampere hour. Ini jarak tempuhnya bisa sampai Berapa tuh? 280 lah. Oh, jarak 200. 280. Tapi pakai mode 1. Mode 1 itu apa Bang Aris? Ini kecepatannya ya sekitar 45 km per jam lah. Oh, Oke. dia ada 3 mode. 3 mode. Oke. Dilanjut teman-teman, tapi calain dulu tuh bintangnya dipencet teman-teman. Baru kita lanjut nih, kita ngomongin baterai sama spesifikasi teman-teman. Bintangnya dipencet, startnya bahasa kerennya start, pencet teman-teman. Oke, baterai lumayan nih 20 Baterainya kilo. berapa? Wih, berat juga bang. Aduh, berapa? Wah, Dan dia ada 2. 20 kilo satu baterai ini ya. 20 kilo lebih. 20 kiloan. Ini juga bisa ngelihat ada indikator untuk apa kapasitasnya tinggal berapa, pokoknya tinggal 3 bar ya. Oh, di baterainya ada indikatornya sendiri ya? Mm. Keren, keren. Karena ini ada sistem tukar baterai. Oh, swab. Swab. Jadi kalau di dealernya di Kemang atau di Cikupa. ya, pabriknya itu kita bisa tukar misalnya lagi jalan sekitar situ terus baterainya habis gitu ya. Tinggal tukar aja Bu. Itu bisa 5.000 sekali penukaran. Oh, 5.000. Wih, murah banget. Goceng, goceng. Bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay. Oh, oke. Gampang. Harga nasi uduk teman-teman. Oh. Pakai bakwan, goceng. Udah dapat baterai tuh. Nah, ini tinggal colok lagi, set. MCB-nya jangan lupa nyalain. Oh, kayak meteran di rumah ya? Iya, cuma ini DC. Kalau Oke. di rumah kan AC, kan. Oke. Jadi kapasitas baterainya ini lithium ya? Lithium Lithium ion. 45 volt ya? Ini 45 ampere hour. Oh, 45. 60 volt, 45 ampere hour. Kali 2 jadi 90 ampere hour. Itu dia kenapa bisa jarak tempuhnya panjang karena baterainya 2 ya? Terus motor listriknya kalau yang ini 4 kW, Motor listriknya 4 kW. 4000 watt. Oh. Kalau Ini yang mid drive atau hub? ini hub, tapi hubnya lucu nih, dia modelnya bisa dicopot dari rodanya. Jadi ini motor listrik di tengah, dia bisa dicopot. Jadi ketika misalnya harus ganti ban, kita nggak perlu nyopot si motor listriknya. Oke. Ada beberapa motor listrik yang Cina itu kan ya, dia nyatu tuh antara si roda sama motor listriknya. Jadi Iya. kalau mau ganti ban, Copot itu semua. kita harus copot. Copot sama sampai mesin-mesinnya, kabel-kabel. dinamo-dinamonya. Betul. Terus Nah, kalau ini enggak ya? kabelnya juga kan sampai ke kontrolernya tuh. Kalau ini nggak perlu lagi. Widih, cakep. Itu teman-teman, jadi ini hub drive. Meskipun hub drive, dia bisa knockdown nih. Jadi ketika misalnya bannya bocor gitu, ganti ban ya cuman bannya doang, tapi hubnya nggak perlu copot gitu ya. Betul. Jadi kayak mobil lah ya. Kan ada 4 bautnya dicopot aja. Iya. Gampang. Wah, meskipun hub drive ya. Riz, ngomong-ngomong bedanya hub drive sama mid drive itu apa ya Riz? Keunggulannya masing-masing. Kalau apa namanya hub drive Iya. ini kan dia motor listriknya ada di belakang kan. Kalau mid drive dia di tengah tapi ada penyalurnya lagi, biasanya pakai belt. Nah, pakai CVT. Lebih torsinya gedean mana Riz? Oh itu tergantung spek motornya. Tergantung spek motornya. Karena yang kemarin gua coba tuh di Ziho itu dia mid drive 5 kW. Oh itu enak banget sih. Lebih enak dan cenderungannya kan karena di Indonesia banyak yang itu ya jalan-jalan berlubang gitu ya. kan. Nah kalau di hub drive emang lebih rentan sih kalau dibandingkan Lebih sama rentan, betul. mid drive. Begitu teman-teman. Jadi ini tampaknya bisa jadi opsi kendaraan listrik terutama teman-teman yang usaha sulit maupun ojol karena dia keranjangnya banyak nih teman-teman. Iya. Bisa buat cantelan-cantelan barang bawaan ya. Sama satu lagi desainnya nih Eropa. Jadi nggak kalah dengan desain-desain kekinian. Dan ya, Dan asiknya ini ketika orang
nggak, ini kita mau bawa kabur nih. Mau bawa kabur. Tuh, nggak bisa. Langsung kunci. Jadi aman banget. Dan satu lagi katanya bisa kiles ya, Riz. Oke. Gak usah pakai kunci, tinggal Jadi pencet. cara nyalainnya teman-teman ini ada 3 cara. Kita bisa pakai kunci pertama, di unlock dulu, kuncinya masukin. Nah, ini langsung nyala kan? Itu. Cara kedua adalah kita bisa pakai unlock dulu, terus kiles ya, tinggal tekan aja tombolnya. Tinggal pencet Tinggal teman-teman. pencet, nyala Sesuatu juga. yang tinggal pencet itu enak loh teman-teman. Coba deh nih pencet ya. Iya. Tuh, dia langsung nyala tuh. Dan cara terakhir, tinggal pakai remote-nya aja. Buka lagi unlock-nya. Nah, udah ini kantongin. Iya, jadi gampang. Iya. Jadi semua yang tinggal pencet itu enak. Jadi memudahkan. Sorry, bukan pengerjaannya itu ya. Memudahkan dalam segi operasional. Tinggal pencet. Dan ini ada alarmnya. TV speedo dong. TV speedo. Oh, speedometer. Nah, teman-teman mau nanya. Ada yang nanya mungkin speedometernya kayak apa sih? Coba. Nah, tuh standarnya dulu. Nah, speedometernya udah full LED ya, Riz? Full lah ya. Isinya LCD. LCD, sorry. Full LCD. Oke, jadi ini beberapa informasinya ya. Kalau ini kondisi baterai, ini karena ada 2 baterai. Jadi ini baterai A dulu yang disedot. Ketika misalnya baterai A udah habis, nanti dia bakal nyedot yang baterai B. Oh, satu-satu ya? Jadi satu-satu. Tapi dia paralel langsung, jadi nggak usah. Jadi connect dua-duanya, jadi nggak usah berhenti dulu. Oh, langsung nggak connect. nunggu ya, nggak Kalau ada di delay. VR itu kan yang Q1 kalau nggak salah dia 2 baterai, tapi ketika habis kita harus pindahin pindahin dulu konektornya. konektornya gitu. Oke. Nah ini kalau ini odometer nih ya 727, kalau yang 98 ini range. Nah ini range-nya juga pengaruh karena ini dia pakai mode sport kan, mode 3. Kalau kita pakai mode normal makin naik lagi. Terus kalau mode eco, mode 1 dia bakal lebih jauh lagi. Cuma ini juga pengaruh ke kecepatannya. Kalau di mode 1, Lebih coba kita sport gas ya. gitu ya. Mode 1 ini paling lambat nih, maksimal di 44. Kita naikin lagi ke mode 2 Ini mode 2 nih teman-teman. sampai berapa tuh? 67 ya. 67 km. Mode 3 Ini lagi. mode 3, wow lebih cepat, lebih ngejambak gitu ya, Riz. Ya, 100 nyampe nih? 99. Oh, 99. Ya, Oh, mentok di 99 ya? 99. Kecepatannya Tapi klaimnya sih 90 ya, karena ini kan nggak ada beban kan. Oh iya. Ketika ada beban penumpang pasti akan lebih pelan lagi. Oke. Gitu. Terus ini temperatur dari motor listriknya yang bawah semakin gede barnya berarti motor listriknya panas. Oke. Ya, berarti kalau ada bisa berhenti indikator. dulu. Iya, tapi Oh, dinamonya panas ya? panas. Tapi selama gue coba sih belum pernah sampai yang overheat gitu, iya. Terus kalau di atasnya ini untuk temperatur suhu luar lah. Suhu Suhu sekitar sini. ruangan, suhu luar ya. Oke. Kalau ini ampernya semakin tinggi ininya naiknya, dia semakin cepat habis baterainya. Iya. Lanjut. Sekarang penasaran kaki-kakinya nih, karena motor matic ya, apalagi ini desainnya kan lebih ke adventure juga bisa nih ya, Riz ya, ke jalan-jalan Iya, berlubang. karena kalau teman-teman tahu ada Charge itu pernah bikin Charge Rimba ya. Cat serimba. Rimba. Jadi basisnya adalah Anoa, dia dimodifikasi, terutama shock breaker-nya dinaikin 10 cm, bannya diganti ban. Oke, lihat suspensi belak depan dulu. Ini teleskopik ya, Riz. Suspensi depan udah teleskopik tuh teman-teman. Tahu nggak Mana? teleskopik? Dan ini belang nih. Oh, belakang. Ring berapa? Ukuran ringnya 16, belakang 14. Oh. Oh, 16 ring langka dong. Jadi depannya itu 16. Belakangnya ringnya 14 teman-teman ukuran bannya ya. Jadi kalau bisa disebut ban depan itu 100/80 ring 16. Ya. Nah, sedangkan yang belakang itu ringnya ukurannya 110/80 ring 14 gitu teman-teman. Nah, untuk suspensi depan itu teleskopik. Sedangkan yang belakang itu udah monosok teman-teman. Ya, cuma di sebelah kiri doang. Nah, monosok ya sebelah kiri. Kayak Matic pada umumnya lah. Kayak Matic pada umumnya. Serta rem cakramnya dua-duanya udah ada rem cakram teman-teman. Sama kombi brake ya, Riz, kalau nggak salah. Brake betul. Jadi kalau kita ngerem belakang, cuma ngerem belakang doang, rem depannya udah langsung ngerem. Ya, Jadi supaya nggak kepleset gitu kan. kepleset. Kombi brake teman-teman. Nah, saya juga penasaran nih, Riz. Bang Aris, Ya. kenapa standar sampingnya 2 kanan kiri?
Ya. Nah itu Dia dia ada tuh ya. kiri. Di sampingnya juga ada lagi standar samping. Jadi supaya enak aja sih, mau tinggal karena ini kan motor barang juga kan, Nah, dia mau rebahnya kemana gitu. kanan kiri oke ya? Iya. Jarang ya ada motor apa namanya Standar sampingnya ada 2. Stereo standar. Ngecasnya berapa lama? Ngecas berapa lama Bang Aris? Kita tanya langsung. ngecasnya ini karena pakai yang apa? Ini kan yang reguler ya, yang standar chargernya. Ya sekitar 4 sampai 5 jam lah satu baterai ya. Satu baterai, Satu baterai. 4 sampai 5 jam. Itu ngecas di rumah ya? Ngecas di rumah di 1300 pun bisa kok. Oh, listrik 1300 bisa ya? 1300 bisa. Iya. Kecuali yang fast charger ya, fast charger kan 15 ampere. Itu lumayan besar. Iya. Ada USB portnya nggak, Aris? Ada dong, nih. Belah mana tuh? USB port, teman-teman. Bisa buat ngecas handphone tuh kalau sambil Iya, jalan. sambil jalan ngecas di sini, terus handphonenya taruh sini deh. Ini ada kompartemennya dalam. Oh, dalam. Lumayan, coba. Tuh. Ini kan ada barang jadi. Nah, tuh bisa masuk ke situ lagi. Oh, Empat deh. langsung USB ya? Udah nggak perlu USB, adaptor betul. lighter lagi? Anti lobet-lobet klub. Karena ini juga beberapa yang pakai justru ojol nih nyewa. Oh iya, ojol. Ojol nih nyewa motor ini sehari itu sekitar 50 ribuan ya kalau nggak salah. Oh, 5 subscription ya langganan. Dia 50 ribuan. Karena kan di merek-merek lain juga segituan sebetulnya. Dan Balik ini modal lah. kelebihannya si joknya gede, Lebar. lebar ya kan. Begitu juga motornya lumayan panjang jadi buat penumpang nyaman juga. Nyaman juga betul. Oke. Sip. Kalau mau beli di mana? Kalau mau beli dealernya itu ada di Kemang Utara, di Kemang Utara ya. sama di Cikupa ya. Cikupa juga ada. Coba langsung aja ke Instagram. Iya. Di charge. Charge. Mereknya charge, teman-teman. Bacanya ya charge. Tulisannya charge. Ya. Desainnya mengadopsi dari tadi Vimoto. Vimoto Soko. Itu Soko, yang biasa dipakai di pedoknya Ducati. Pembalapnya Pecco Bagnaia. Jadi teman-teman kalau suka nonton MotoGP ada pembalap Pecco Bagnaia, tim Ducati. Motor pedoknya pakai ini. Vimoto tapi namanya mereka. Tapi di Indonesia jadinya charge. Ano. Gitu teman-teman. Oke. Rasa saya sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Oke, nanti dilanjut lagi teman-teman, stay tune terus di ulasan kita di Facebooknya Otomotif Weekly ya. Karena kita akan kupas terus industri otomotif dan berbagai macamnya itu, industri pendukung tentunya. Tetap semangat teman-teman dan tetap sehat, sampai ketemu lagi. Terima kasih.